Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dokumen SMK Zaperius Palembang yang disusun dari kelompok 3. Yang pertama Ade Christian NIM 2019 161055. Yang kedua Dita Asih Setiatuhu 2019 161089. Yang ketiga Peirus Aldan Wijaya NIM 2019 161048. Yang keempat Magdalena Sri Asi NIM 2019 161043. Yang kelima saya sendiri Topan Panhoten NIM 2019 161091 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Jadi untuk uraian deskripsi berdasarkan dokumen silabus dari SMK Zaperius Palembang dapat diilustrasikan melalui tabel 1. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. 4.1 mempresentasikan konsep budaya. Nah, untuk pertemuan 1 itu 3.1, untuk pertemuan kedua 3.1, untuk pertemuan ketiga 3.1 dan 4.1, untuk pertemuan keempat 3.1 dan 4.1, untuk pertemuan kelima 4.1 dan 4.1. Materi pembelajaran konsep budaya, pengertian budaya, nilai budaya, unsur budaya, konsep budaya, wujud budaya, ciri-ciri budaya, faktor budaya, fungsi dan manfaat budaya, contoh-contoh budaya. Bentuk kegiatan mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang konsep budaya, mengumpulkan data tentang konsep budaya, mengolah data tentang konsep budaya, mengomunikasikan tentang konsep budaya, bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang terkait konsep budaya, melakukan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan konsep budaya. Kemudian untuk tabel yang kedua, KD yang digunakan adalah 3.2 dan 4.2. KD 3.2 memahami konsep seni dan 4.2 mempresentasikan konsep seni. Jumlah pertemuan yang digunakan dalam KD ini adalah 5 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 sampai dengan pertemuan ke-10. Untuk pertemuan ke-6 itu menggunakan KD 3.2, pertemuan ke-7 3.2, 8 3.2, pertemuan ke-9 3.2 dan 4.2. Kemudian untuk pertemuan ke-10 adalah KD 4.2. Di dalam KD 3.2 dan 4.2 ini menggunakan materi pembelajaran yaitu konsep seni. Konsep seni itu yang dipelajari baik dari pengertian seni, kemudian konsep dan fungsi seni, cabang seni, kemudian prinsip seni sampai dengan macam-macam hingga fungsi dan bentuk seni. Dan untuk bentuk kegiatannya yang dilakukan adalah mengamati untuk mengidentifikasikan dan merumuskan masalah tentang konsep seni, kemudian mengumpulkan data tentang konsep seni, kemudian mengelola data tentang konsep seni, mengkomunikasikan tentang konsep seni, bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan konsep seni, kemudian melakukan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait dengan konsep seni. Kemudian untuk tabel selanjutnya, tabel yang ketiga itu adalah menggunakan KD 3.3 dan 4.3. KD 3.3 adalah memahami konsep keindahan, kemudian 4.3 mempresentasikan konsep keindahan. Nah, untuk KD tersebut menggunakan 5 kali pertemuan lagi, mulai dari pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-15. Untuk pertemuan ke-11 itu menggunakan 3.3, pertemuan ke-12 3.3, kemudian 13 3.3 dan 4.3, kemudian pertemuan ke-14 3.3 dan 4.3, kemudian untuk pertemuan ke-15 itu menggunakan 4.3. Nah, untuk materi pembelajaran yang digunakan dalam KD ini adalah seluruh materi yang terkait dengan konsep keindahan, mulai dari pengertian seni, hubungan keindahan, kemudian cara-cara mengetahui keindahan, perasaan, hingga pada manfaat mempelajari keindahan. Nah, untuk materi bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati, mengumpulkan data, mengelola data, mengomunikasikan, kemudian bertanya dan mempertanyakan
hingga kepada melakukan tindakan atau memberi dan meminta informasi, semua terkait dengan konsep keindahan. Kemudian untuk tabel selanjutnya, KD yang digunakan adalah 3.4 dan 4.4. Untuk KD 3.4 yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, dan 4.4-nya memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Nah, untuk di dalam KD 3.4 dan 4.4 ini digunakanlah 4 kali pertemuan, mulai dari pertemuan 16 sampai dengan pertemuan ke-19. Untuk pertemuan ke-16 yang digunakan adalah 3.4, kemudian 17 3.4, 18 itu 3.4, dan pertemuan ke-19 adalah 4.4. Materi yang digunakan dalam pembelajaran KD 3.4 dan 4.4 ini adalah seluruh yang terkait dengan jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, mulai dari unsur seni tari, kemudian unsur seni musik, seni rupa, hingga kepada unsur seni teater. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang digunakan yaitu mengamati, mengumpulkan data, mengelola data, mengomunikasikan, bertanya, dan mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan jenis, fungsi, dan unsur seni budaya. Kemudian melakukan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan konsep, jenis, fungsi, unsur seni budaya Nusantara. Jadi setelah kita pahami dari penjelasan tabel berikut, yaitu bahwa kurikulum SMK Zaperius Palembang menjelaskan tentang seni budaya dalam cakup umum, berbeda dengan kompetensi dasar SMP dan SMA yang memiliki cabang seni seperti musik, teater, tari, dan juga seni rupa. Mata pelajaran di SMA lebih bersifat umum, sedangkan mata pelajaran yang dipelajari di SMK lebih spesifik karena adanya jurusan tersebut. Belajar di SMK menyerupai kegiatan belajar di bangku kuliah karena lebih menjurus satu bidang tertentu secara spesifik dan mendalam. Seperti halnya yang diterapkan di SMK Zaperius untuk mata pelajaran seni budaya hanya diterapkan pada kelas 10 saja, karena nantinya di kelas 11 dan 12 peserta didik akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi peserta didik di SMK diharapkan ke depannya bisa menjadi entrepreneur. Untuk kurikulum SMP, SMA, dan SMK biasanya memiliki jam pertemuan yang berbeda. SMA memiliki 2 jam pelajaran, sedangkan SMK memiliki 3 jam pelajaran yang membuat kompetensi dasar SMA 3.1 dan 4.5, sedangkan SMK yakni yang memiliki KD 3.1 dan 4.10. Kemudian sebelum menentukan kompetensi dasar yang sudah didapat dari silabus, maka ditentukanlah rincian minggu yang efektif dalam semester ganjil menurut data dari kalender akademik. Secara keseluruhan, jumlah bulan yang ada di dalam semester ganjil yakni ada 6 bulan, baik dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, dengan masing-masing minggu yang berbeda. Seperti Juli ada 5 minggu, kemudian Agustus 4 minggu, September 5 minggu, Oktober 4 minggu, November 4 minggu, dan Desember 4 minggu. Jadi untuk seluruh ketotalan dari di semester ganjil ini adalah 26 minggu yang efektif. Kemudian untuk minggu-minggu yang tidak efektif telah ditulis ada beberapa minggu yang terpotong dikarenakan libur-libur. Nah, libur ini apa saja? Baik libur kenaikan kelas, pasca pas, kemudian libur semester ganjil atau Natal, kemudian libur tahun baru, dan lain-lain. Kemudian untuk setelah ditotalkan, jumlah keseluruhan untuk jumlah minggu yang tidak efektif adalah 7 minggu. Nah, kemudian menghitung jumlah minggu efektif, maka minggu efektif dikurangi dengan jumlah minggu yang tidak efektif. Minggu efektif jumlahnya adalah 26 minggu dan untuk jumlah yang tidak efektif 7 minggu. Jadi 26 minggu dikurangi dengan 7 minggu adalah dalam semester 1 semester berarti ada 19 minggu.
Sedangkan untuk perhitungan jam efektif SMK Saverius untuk di mata pelajaran seni budaya, jumlah pelajaran dalam 1 minggu adalah 3 jam. Kemudian menghitung banyak jam pelajarannya, 19 minggu tadi dikali dengan 3 jam pelajaran mendapatlah 57 jam pelajaran. Jadi untuk jumlah jam yang tidak efektif kita bisa menghitung dari masing-masing waktu yang digunakan, yaitu cadangan harian 3 jam pelajaran dikali dengan 3 kali hari yang digunakan untuk cadangan harian tersebut. Jadi ada 9 jam pelajaran. Kemudian cadangan 1 minggu itu paling tidak menggunakan 1 kali hari cadangan dikali dengan 3 jam pelajaran, berarti ada 3 jam pelajaran. Jadi total jam yang tidak efektif dalam 1 semester itu terdapat 12 jam pelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis data kurikulum mata pelajaran seni budaya yang ada di SMK Saverius. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.